Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 APSKB yang beranggotakan Gina Afifah, Salsabila Putri Maharani, Anissa, Latifah Kansa, Muhammad Fikri. Kami di sini akan menjelaskan tentang problem solving flow Gancar. Sebelum masuk ke pengertian Gancar, kita akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu sejarah Gancar. Yang pertama, metode ini dipopulerkan untuk pertama kalinya pada tahun 1896 oleh Karol Ademey yang menyebutnya sebagai harmonogram. Dia menerbitkan metode ini hanya dalam bahasa Polandia pada tahun 1931. Metode ini akhirnya diberikan sebutan nama Gancar yang berasal dari nama Henry Gantt, orang yang mengembangkannya dari tahun 1910 sampai 1915. Gancar digunakan untuk pertama kalinya secara besar-besaran dalam Perang Dunia Pertama atas inisiatif Jenderal William Crozier pada tahun 1855 sampai 1942. Selanjutnya adalah pengertian Gancar. Gancar adalah jenis diagram batang yang menunjukkan aktivitas untuk suatu proyek dan waktu perencanaan dan implementasi, seperti waktu ketika aktivitas akan dimulai dan juga batas waktu di mana aktivitas tersebut sudah selesai. Secara umum, Gancar berfungsi untuk menggambarkan sebuah proyek atau kegiatan dengan diagram batang yang dibuat pada saat aktivitas akan dimulai dan kapan aktivitas akan berakhir. Metode sederhana ini akan memungkinkan Anda untuk melihat kemajuan dari proyek atau aktivitas yang sedang Anda kerjakan. Saya Gina Afifah, nomor BP 1910931027 akan menjelaskan mengenai kapan Gancar dapat digunakan. Sebelum itu, mari kita lihat Gancar itu apa. Menurut Melanie, Gancar adalah yang terbaik untuk proyek yang bergantung pada jadwal. Tata letaknya dalam format garis waktu menunjukkan Anda untuk tetap mengetahui tenggat waktu Anda dan menyimpan gambaran untuk kemajuan proyek. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bagan Gantt memberikan gambaran umum proyek yang sedang dikerjakan dan memfasilitasi perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan proyek yang cepat namun efektif. Pada dasarnya, ketika kita ingin merancang suatu proyek, tentunya kita harus mempelajari laporan dan dokumen yang tentunya membosankan. Tapi dengan Gancar memberikan gambaran umum alur kerja, pencapaian yang dicapai, fase perencanaan, dan hambatan serta risiko terkait. Jadi, bagan Gantt ini adalah kunci untuk mengurai jadwal yang kaku. Dengan demikian, dapat dengan mudah menemukan lowongan di jadwal yang perlu ditambahkan dalam proyek baru. Nah, jadi kapan Gancar kita gunakan? Gancar ini digunakan yaitu ketika diperlukannya menganalisis gambaran yang lebih besar dan melihat apakah proyek berjalan dengan sendirinya. Pengaplikasiannya yaitu pada saat perencanaan proyek, pelacakan proyek yaitu dari penetapan jalur kritis, ketergantungan, dan kelonggaran, pelaporan proyek berupa menilai kemajuan keseluruhan dan menggunakan tugas ringkasan. Selanjutnya, untuk kapannya yang lebih spesifiknya sebagai berikut, yaitu Gancar digunakan ketika suatu perusahaan, organisasi, ataupun instansi ingin menunjukkan ketergantungan. Maksud dari ketergantungan ini yaitu antara berbagai aktivitas dalam suatu proyek dan status proyek. Dengan memeriksa ketergantungan tugas satu sama lain, ini akan membantu dalam memeriksa tugas yang dapat dikerjakan secara bersamaan dan tentunya bergantung satu sama lain, sehingga dapat menghemat waktu yang kita miliki. Selanjutnya yaitu ketika ingin membuat perencanaan dan pemantauan proyek. Akan lebih mudah dengan menjaga tim dalam satu halaman. Maksudnya yaitu Gancar yang terdapat dalam satu halaman, yang mana di dalam Gancar tersebut terdiri dari semua tugas dan proyek yang kita laksanakan. Nah, dengan demikian tentunya akan mempermudah kita untuk melihatnya, untuk membuat perencanaan ke depannya serta pemantauan proyeknya. Untuk itu, dengan Gancar ini, semua tim dapat melihatnya. Nah, dari pandangan inilah, semua aktivitas dapat secara efektif tersebar ke seluruh tim dan beban kerja dapat dengan mudah ditangani.
Selanjutnya yaitu jika ingin mengacak prioritas tugas, berbagi beban kerja, dan mengatur pengganti jika sumber daya tidak tersedia. Di dalam Gantt chart tersebut terdiri dari tugas-tugas serta kerja-kerja yang sudah dibagi. Nah, dengan demikian tentunya kita dapat mengurutkan tugas-tugas mana yang lebih prioritas, dan kita bisa mengacak tugas-tugas tersebut hanya dengan melihat Gantt chart. Lalu membagi beban kerja. Tentunya dengan daftar kerja yang sudah tersedia, kita bisa membagi pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada karyawan dengan keahliannya, sesuai dengan keahliannya. Nah, lalu untuk mengatur pengganti jika sumber daya tidak tersedia. Dengan data yang ada pada Gantt chart yang menyatakan tentang sumber daya yang tersedia dan tidaknya, tentunya kita dapat langsung mengamati di mana data yang mengatakan sumber daya tersebut sudah tidak tersedia lagi, sehingga kita langsung dapat mengambil tindakan untuk mencari atau mengatur penggantinya. Nah, dengan Gantt chart ini tentunya membantu mencegah kerja yang berlebihan, mengidentifikasi pemilik masalah, dan mempercepat proses untuk mengidentifikasi akar penyebab masalahnya. Selanjutnya, saya Salsabila Putri Maharani, BP 1910931034, akan menjelaskan tentang cara membuat dan menggunakan Gantt chart. Pertama yaitu mengenai cara membuat. Ada 4 tahap yang harus kita lakukan untuk membuat Gantt chart, yaitu pertama, mengidentifikasi tugas. Hal ini terdiri atas 4 poin, yaitu mengidentifikasi tugas yang perlu diselesaikan pada proyek, lalu menentukan milestone, yaitu bagian pekerjaan dari suatu tugas. Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan brainstorming ataupun flowchart. Lalu mengidentifikasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas. Dan terakhir, mengidentifikasi urutan pekerjaan ataupun tugas yang akan dikerjakan, yaitu seperti tugas yang harus diselesaikan sebelum memulai suatu tugas yang baru, ataupun apa saja tugas yang harus dilakukan secara bersamaan. Lalu tahap kedua adalah menggambarkan sumbu horizontal, yaitu dengan menggambarkan sumbu horizontal untuk waktu pelaksanaannya. Hal ini dapat diletakkan di atas ataupun di bawah halaman, lalu ditandai dengan skala waktu yang sesuai, yaitu dapat berupa harian ataupun mingguan. Lalu tahap yang ketiga adalah menuliskan tugas ataupun bagian pekerjaan, yaitu pertama tuliskan tugas atau bagian pekerjaan milestone yang akan dikerjakan berdasarkan urutan waktu pada bagian kiri. Lalu gambarkan diagram batang untuk menunjukkan rentang waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas yang bersangkutan, dan gambarkan kotak dari kiri di mana waktu tugas tersebut dimulai sampai pada waktu tugas yang bersangkutan berakhir. Nah, jika diperlukan presentasi kepada manajemen perusahaan, gambarkan bentuk intan atau diamond pada tanggal tugas tersebut atau proyek tersebut. Dan gambarkan tepinya saja dan kotak jangan diisi. Lalu yang tahap keempat adalah dengan melakukan pemeriksaan kembali, yaitu apakah semua tugas atau bagian pekerjaan untuk proyek tersebut sudah tertulis semuanya ke dalam Gantt chart. Selanjutnya adalah mengenai cara menggunakan Gantt chart. Yaitu pertama, saat proyek sedang berlangsung, isikan gambar intan to diamond ataupun grafik batang pada Gantt chart untuk menunjukkan bahwa tugas yang bersangkutan telah diselesaikan. Jika ada tugas yang masih berlangsung atau dalam progres, kan kemajuan tugas yang bersangkutan dan isikanlah grafik batang sesuai dengan kemajuannya. Lalu yang kedua adalah dengan meletakkan tanda vertikal untuk menunjukkan sejauh mana proyek ini sedang berlangsung. Contoh dari Gantt chart yaitu pada gambar di slide, yaitu proyek produksi model baru terdapat 10 minggu dan proyek-proyek apa saja yang harus dilakukan. Nah, dari Gantt chart ini dapat dilihat bahwa proyek yang telah berlangsung adalah di minggu ke-6, yaitu ditandai dengan tanda panah kuning, dan semua tugas yang terdapat di dalam Gantt chart telah dikerjakan. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 1910932. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Gantt chart dengan studi kasus. Judul yang diambil pada studi kasus kali ini yaitu manajemen proyek dalam pembuatan aplikasi penyewaan baju adat berbasis website. Studi kasus yang akan dibahas adalah manajemen proyek pada pembuatan website penyewaan baju adat untuk toko gula merah. Pada kasus ini akan menggunakan metode Gantt chart untuk jadwal pelaksanaan proyek dengan melihat pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.
tahap pelaksanaan proyek. Di sini terdapat tabel yang berisikan jadwal pekerjaan, durasi, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Seperti contoh di sini ada analisis dan desain sistem, durasinya selama 11 hari, dimulai pada tanggal 1 Agustus 2018 dan selesainya pada 15 Agustus 2018. Tahap pelaksanaan proyek ini dilakukan selama 73 hari yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2018 dan selesainya pada tanggal 10 November 2018. Perkenalkan, saya Latifah Kansa, nomor BP 191093-2005, ingin melanjutkan penjelasan tentang pengaplikasian Gantt chart. Tahap selanjutnya yaitu penjadwalan Gantt chart. Sesudah membuat Work Breakdown Structure atau WBS dari studi kasus tadi, kemudian kita akan membuat jadwal pelaksanaan proyek dengan melihat dari pekerjaan sebelumnya dan sesudah pekerjaan, dengan jumlah hari yang telah ditentukan. Setelah kita memasukkan data-data tersebut, terlihat pada slide berikut bahwa terdapat kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan dan waktu pelaksanaannya. Pertama, terlihat analisis desain sistem akan mulai dilaksanakan pada bulan pertama dari minggu pertama sampai minggu kedua. Dan desain aplikasi akan dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu ketiga bulan pertama. Sedangkan programming akan dilaksanakan pada minggu keempat sampai minggu ketiga bulan kedua. Testing program akan dilaksanakan pada bulan ketiga pada minggu kedua. Selanjutnya, instalasi program akan dilaksanakan pada minggu ketiga pada bulan ketiga. Dan training klien serta maintenance akan dilaksanakan bersamaan pada minggu keempat pada bulan ketiga. Terlihat dari Gantt chart tersebut, pemakaian Gantt chart sangat membantu dalam proyek pembuatan aplikasi penyewaan baju adat berbasis website ini. Setiap kegiatan terlihat jelas apa yang akan dilaksanakan dan waktu pelaksanaannya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang problem solving Gantt chart. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.